Halo teman-teman, berita terbaru dari Ratu Elizabeth II dan suaminya Pangeran Philip. Jika Ratu Elizabeth II wafat lebih dulu, bagaimanakah status dari suaminya, yaitu Pangeran Philip? Suami Ratu Elizabeth II, Pangeran Philip, tengah merayakan ulang tahun ke-99 pada Rabu 10 Juni 2020 di Kastil Windsor. Hal ini menobatkan Pangeran Philip sebagai anggota keluarga kerajaan lelaki paling tua dan panjang umur. Di tengah pandemi, ia telah meminta peringatan ulang tahunnya tanpa keramaian dan kemungkinan dirayakan cukup santai. Meski memiliki beberapa masalah kesehatan baru-baru ini dan sempat bertugas di rumah sakit sebelum Natal tahun lalu, ia masih dalam kondisi sehat. Pada September 2018, Royal Central pernah menerbitkan sebuah artikel menuliskan apa yang akan terjadi jika Philip hidup lebih lama dari Yang Mulia Ratu. Ini akan jadi yang pertama jika Pangeran Philip hidup lebih lama dari Ratu Elizabeth, ungkap seorang Jamis penulis Samham seperti dilansir dari laman express.co.uk Rabu 10 Juni 2020. Dijelaskan bahwa posisi Raja Inggris tak akan bergeser ke Philip karena ia tidak termasuk dalam daftar pewaris tahta. Merlene Koenig, seorang sejarawan kerajaan, mengatakan bahwa pangkat Philip dalam keluarga kerajaan tidak akan berubah. Jika Ratu Elizabeth meninggal lebih dulu, Charles akan mewarisi mahkota raja dan harus membuat keputusan rumit untuk Philip. Koenig mengatakan ia tak yakin Pangeran Philip akan dicabut gelar kerajaannya jika Ratu Elizabeth II wafat. Dan ini adalah lelucon yang mengerikan. Dalam biografi tidak resmi pada 2018 berjudul Pangeran Pemberontak, Kekuasaan, Gairah dan Penentangan Pangeran Charles, Tom Bower menuliskan bahwa Pangeran Philip pernah membuat lelucon mengerikan pada teman-temannya tentang usianya. Menurut Bower, pada makan malam baru-baru ini dengan teman-teman di Mayfair, Philip bercanda tentang tekadnya untuk hidup di atas 95 tahun. Alasan umur panjangnya dan Ratu, ia menjelaskan di tengah teman-temannya adalah untuk menjaga Charles dari tahta. Pada usia 91, katanya sang Ratu dalam kondisi sehat dan ia menyeratkan bisa hidup dengan baik selama 10 tahun lagi, katanya. Charles akan punya sedikit kesempatan untuk merusak monarki jika ia hanya jadi raja untuk waktu yang singkat, sambungnya. Philip telah menarik diri dari kehidupan kerajaan sejak pensiun pada 2017 lalu. Ia menyelesaikan 22.219 tugas sejak istrinya bertahta. Meski sang ratu merayakan ulang tahun ke-94 pada April kemarin, sampai saat ini ia masih melakukan berbagai tugas kerajaan di masa pandemi. Berita selanjutnya masih dari Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II. Foto Pangeran Philip muda tampannya bikin hati Ratu Elizabeth II bergetar. Pangeran Philip genap berusia 99 tahun pada Rabu 10 Juni 2020. Untuk menandai momen spesial tersebut, Istana Buckingham merilis foto terbaru sang Duke of Edinburgh bersama Ratu Elizabeth II. Pemotretan berlangsung di halaman Windsor Castle pada 1 Juni lalu. Meski kondisi kesehatannya sempat menurun beberapa tahun terakhir, Pangeran Philip tampak sehat dan bugar di foto tersebut. Akun Instagram resmi keluarga kerajaan @royalfamily juga memajang foto-foto lama Pangeran Philip yang memperlihatkan ketampanannya di masa muda. Sebagai seorang pemuda bergelar Pangeran Yunani dan Denmark, Pangeran Philip memiliki daya tarik tersendiri. Ditambah lagi Pangeran Philip dikaruniai perawakan yang menarik dengan fisik tinggi tegap. Pada tahun 1939, Pangeran Philip bergabung dengan Angkatan Laut Inggris. Ia memulai pengabdian tersebut sebagai kadet di Sekolah Militer Royal Naval College, Dartmouth. Di masa mudanya, Pangeran Philip dikenal sangat aktif. Salah satu hobinya bermain kriket, olahraga polo kuda yang menjadi favoritnya. Di Royal Naval College,
Karisma dan ketampanan Pangeran Philip berhasil merebut hati Ratu Elizabeth II ketika berusia 13 tahun. Elizabeth dan adiknya mengunjungi sekolah tersebut. Philip yang usianya 5 tahun lebih senior itu lantas diminta untuk menemani mereka mengelilingi fasilitas tersebut. Dari situ cinta pada pandangan pertama terjadi. Kabarnya Elizabeth selalu menulis surat untuk Philip setelah pertemuan tersebut. Ia juga memajang foto Philip yang dibingkai di samping tempat tidurnya. Seperti dikabarkan Reader's Digest, perjalanan cinta Philip dan Elizabeth II sebelum menikah tak melulu berjalan mulus. Hubungan mereka sempat tak mendapat persetujuan dari ayah Elizabeth, Raja George VI. Menurutnya, Philip belum terlalu mapan secara finansial dan kurang siap mental sehingga tak pantas menjadi pendamping putrinya, seorang calon penerus pemimpin kerajaan Inggris. Namun keteguhan hati Lilibet, panggilan kecil Elizabeth, berhasil meluluhkan hati ayahnya. Pangeran Philip resmi menjadi istri Elizabeth setelah menikah di Westminster Abbey, London pada 1947. Kala itu Elizabeth baru berusia 21 tahun dan belum menjadi ratu. Pangeran Philip merupakan keturunan bangsawan Yunani dan Denmark. Menikah dengan Elizabeth, Pangeran Philip lantas melepaskan gelarnya dari Yunani dan mendapatkan titel Duke of Edinburgh dari ayah mertua, Raja George VI. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 4 anak, Pangeran Charles, Putri Anne, Pangeran Andrew, dan Pangeran Edward. Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II juga memiliki 8 cucu dan 8 cicit. Pada tahun 2017, Pangeran Philip mengumumkan pensiun dari tugasnya sebagai pendamping Ratu Elizabeth II. Seperti dilansir dari Associated Press, selama mengabdi untuk sang istri, terhitung 780 organisasi termasuk beberapa badan amal pernah dipimpin Pangeran Philip atau hanya sekedar menjadi anggotanya. Ia sudah memberikan pidato sebanyak 5.496 kali dan menulis 14 buku, ditambah lagi 637 perjalanan solo internasional yang dilakoninya. Dan berita terakhir dari Ratu Elizabeth dan Pangeran Philip. Inilah menu harian Ratu Elizabeth. Makanan ini tak pernah ditolak. Mantan koki kerajaan Inggris Darren McGrady mengungkapkan menu sehari-hari Ratu Elizabeth II. Sang ratu yang kini berusia 94 tahun itu menyantap makanan sehat dan seimbang dari bahan-bahan terbaik. Tapi dia juga tetap makan makanan manis yang menurut Darren jadi kelemahannya. Setiap pekan Ratu mendapat kiriman buku menu berwarna merah berbahasa Prancis. Lalu koki menyiapkan menunya 3 hari sebelumnya agar memiliki waktu untuk mencari bahan-bahan. Para koki akan memilihkan menu dan dia akan mencoret yang tidak diinginkan. Kadang-kadang dia mencoret semuanya lalu menuliskan sesuatu yang berbeda. Misalnya jika dia makan malam dengan Pangeran Andrew, favoritnya adalah krim brulee dengan jeruk Sandringham, kata Darren. Sang ratu memulai harinya dengan teh Earl Grey tanpa gula dan susu, serta biskuit. Dia kemudian mengambil sarapan utama di ruang makan pribadinya di Istana Buckingham. Favoritnya antara lain sereal, yogurt, roti bakar, dan selai jeruk. Kadang-kadang ibu 4 anak ini juga menyantap ikan untuk sarapan. Seperti diungkapkan dalam Dinner at Buckingham Palace, buku yang ditulis berdasarkan buku harian dan ingatan pribadi pelayan kerajaan Charles Oliver. Di buku itu dikatakan bahwa sang ratu sering menyantap kiper ikan herring asap ketika dia dan Putri Margaret berada di Windsor Castle. Untuk makan siang, Ratu Elizabeth II memilih makanan yang sederhana, misalnya ikan dan sayuran. Darren mengatakan ia menghindari makanan dari bertepung seperti pasta dan kentang saat makan sendirian. Di sore hari, sang ratu punya cemilan. Seperti bayangan semua orang tentang ritual minum teh sore hari para bangsawan, Ratu juga melakukannya. Darren sebelumnya mengungkapkan bahwa dia menyukai kue biskuit coklat dan kue jahe. Sandwich kesukaannya berisi mentimun, telur, dan salmon asap. Untuk makan malam seleranya bervariasi, antara lain kombinasi daging atau ikan dan sayur. Untuk hidangan utama dia menyukai steak garlic ala Irlandia, steak fillet dengan saus whisky jamur, terutama yang terbuat dari daging rusa, kata Darren. Darren menambahkan bahwa para koki menggunakan daftar hidangan Inggris dan Prancis. Kami memasak banyak makanan Prancis tradisional seperti halibut di atas bayam dengan saus Mornay.
Untuk hidangan penutup, Ratu dikatakan suka stroberi dari Balmoral dan buah persik putih yang ditanam di Windsor Semua makanan sehat, tapi dia punya satu kelemahan, yaitu kue coklat manis. Dia benar-benar pencuka coklat. Apapun yang kita letakkan di menu dengan coklat, dia akan memilih, terutama coklat Perfection P, kata dia.